Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita. Sekarang kita lanjut ke menu insert. Menu insert ini berguna untuk menyisipkan berbagai macam objek. Untuk menyisipkan tabel, kita klik di icon tabel ini. Kotak-kotak ini berguna untuk menyisipkan tabel secara cepat. Kita klik di sudut sini, maka akan terbentuk sebuah tabel dengan jumlah kolom 7 dan barisnya 4. Itulah cara menyisipkan tabel yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan anak-anak bahwa tabel itu akan muncul di mana inset point itu berada. Jadi sebelum kita menyisipkan tabel, kita harus pastikan dulu inset point berada di mana. Nah, kalau seperti ini, berarti inset point-nya ada di dalam kotak yang pertama itu. Selanjutnya kita geser ke sini. Di sini ada perintah insert tabel. Nah, kita disuruh menjawab dialog ini, number of column, berapa jumlah kolomnya, dan number of row, berapa jumlah baris. Jika tabelnya itu jumlah kolomnya lebih dari 10 dan jumlah barisnya lebih dari 8. Atau kita membutuhkan pengaturan tertentu terhadap tabel kita, maka kita bisa menggunakan dialog ini. Oke, contoh saja kita buat tabel kita misalnya kita buat 5 kolom, kemudian jumlah barisnya kita buat 3. Kemudian kita pilih di sini fix column width ya. Ini pilihannya masih auto, jadi kita oke. Jadinya seperti ini tabelnya. Kolomnya 5, barisnya 3. Kita coba lagi. Sekarang kita coba jumlah kolomnya kita kurangi menjadi 3 atau 2 saja, jumlah barisnya 1. Ini tidak kita rubah, kemudian kita oke, coba perhatikan hasilnya. Nah, seperti ini. Walaupun jumlah kolomnya kita kurangi, tetapi pengaturannya masih tetap, maka hasilnya seperti ini. Boleh kita ulangi lagi, biar anak-anak benar-benar paham. Satu kolom saja, barisnya 2 boleh, kemudian kita oke. Nah, perhatikan seperti ini hasilnya. Walaupun jumlah kolomnya itu 1, dia masih menyesuaikan dengan lebar lembar kerja ini. Ada yang tertinggal, jika anak-anak menyisipkan tabel di baris paling atas lembar kerja, maka untuk misalnya akan membuat judul di atas tabelnya ini, anak-anak kesulitan nanti. Maka sebelum kita menyisipkan tabel, sebaiknya kita tekan tombol enter untuk memberikan ruangan kosong setidaknya di baris paling atas. Kalau sudah terjadi seperti ini, anak-anak lihat di pengaturan tabel, di sini ada layout. Dari posisi baris yang paling atas ini, insert point-nya ya, jangan di nomor 2, klik di split tabel ini. Baru kita bisa membuat judulnya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat kembali. Kalau tadi kita masih di auto, sekarang kita ganti. Coba kita naikkan. Oke, 0,7. Untuk mengatur lebar kolom itu paling kecil 0,7. Kita bisa menaikkannya, misalnya lebih dari itu. Misalnya kita buat 2. Nah, ini kita tetapkan bahwa lebar kolomnya adalah 2 cm. Kita oke. Ini setiap kolom memiliki lebar itu 2 cm. Oke, kita lihat kembali. Bagaimana jika kita ingin mengatur lebar kolomnya kurang dari 0,7? Coba kita tulis misalnya 0,2. Apakah masih diterima oleh Microsoft Word? Nah, muncul peringatan bahwa kita harus memasukkan angka itu paling kecil 0,42 dan 13,92 ya. Oke, kita tulis misalnya sekarang 0,42. Nah, ini lebarnya, ini masing-masing kolom lebarnya adalah 0,42. Ini lebar yang paling kecil yang diizinkan oleh Microsoft Word. Oke, kita lihat kembali. Kalau ini kita centang, maka setiap kita membuat tabel dengan cara yang cepat, kita akan diberikan pengaturan seperti yang kita buat terakhir ini. Karena kita mencentang di bagian yang paling bawah ini, di remember-nya ini.
Ini kita oke dulu. Perhatikan hasilnya. Lebar kolomnya adalah mengikuti pengaturan terakhir yang kita tetapkan tadi. Walaupun dokumen kita ini kita tutup, sampai komputer atau laptop kita matikan, nanti ketika kita menghidupkan lagi, membuat tabel, maka yang muncul adalah pengaturan terakhir ini. Ya. Nah, kita coba untuk memastikannya. Kita simpan saja, biar kita bisa melanjutkan nanti. Kita buka kembali dokumennya, kita coba menyisipkan tabel. Oke, perhatikan hasilnya. Jadi pengaturannya masih tetap 0,42. Oke, sampai di sini anak-anak bisa memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Kita masih di dialog insert tabel. Sekarang kita pindahkan ke auto fit to content. Ini maksudnya lebar kolom akan menyesuaikan dengan isi selnya. Hasilnya masih sama karena kita masih mengikuti dengan pengaturan terakhir tadi. Ini kita beri nama dulu. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita pindahkan ke auto fit to window. Nah, ini berguna untuk menyesuaikan otomatis dengan lebar jendela. Kita oke. Oke, seperti ini hasilnya. Kita beri nama dulu. Oke, untuk lebih memahami secara mendalam tentang insert tabel menggunakan cara yang cepat dan menggunakan dialog insert tabel, coba Bapak rubah lebar dari lembar kerja kita untuk melihat perbedaan-perbedaan yang lain. Bapak lebarkan dulu workspace kita. Dari sini Bapak kecilkan margin kanannya. Nah, lihat apa yang terjadi. Ternyata auto fit to window. Nah, ternyata yang auto fit to window dia akan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada lembar kerja kita. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba yang auto fit to content. Kita mengetik, kita isi kotak tersebut. Ini sudah Bapak isi dengan tulisan yang panjang dengan banyak spasi, tetapi tulisannya masih dibuat menyamping walaupun lebar kolomnya sudah tidak mencukupi. Nah, sekarang kita coba tabel yang lain yang tidak kita lakukan pengaturan auto fit, walaupun lebar kolomnya sama seperti yang di bawah ini, kita isi dengan tulisan. Karena ini pengaturannya tidak auto fit content, maka setiap ada spasi dan ruangan lebar kolomnya tidak mencukupi, maka kata yang dipisah oleh spasi tadi akan diturunkannya ke bawah, ke baris berikutnya. Sekarang kita lanjut kembali. Kita lihat kalau tadi kita belajar menyisipkan tabel dengan cepat, kemudian menyisipkan tabel menggunakan dialog insert tabel. Sekarang kita geser ke bawah, di sini ada draw tabel atau melukis tabel. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa draw tabel ini sebenarnya sudah kita pelajari ketika kita belajar membuat bordir ya. Ketika kita belajar membuat bordir paragraf kemarin. Bisa kita coba untuk mengingatkan kembali. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita pecah-pecah saja untuk membentuk kolom. Kita drag saja ke arah bawah atau ke arah samping untuk membentuk baris. Nah, seperti ini. Sekarang ini ada convert text to table, ini belum aktif karena kita tidak ada teks yang akan kita rubah menjadi tabel. Oke, kita lanjutkan ke sini terlebih dahulu. Ini ada spreadsheet. Ini maksudnya untuk menyisipkan
lembar kerja Microsoft Excel ya ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Ini kalau kita klik, nah ini adalah lembar kerja Microsoft Excel. Nah, untuk Microsoft Excel ini belum kita membahasnya. Kita akan membahasnya setelah pembahasan Microsoft Word ini kita anggap sudah cukup ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada Quick Tables. Ini adalah model tabel yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Misalnya kita pilih model tabel yang ini. Nah, maka di sini sudah ada formatnya seperti ini, kita tinggal merubah isinya saja. Kita selesaikan di bagian ini sudah, kita ke convert text to table. Oke, kita harus punya teks terlebih dahulu yang akan kita convert ke bentuk tabel. Tadi kita akan menggunakan perintah ini, convert text to table. Sekarang sudah Bapak siapkan, di sini ada teksnya. Perhatikan yang di atas, ini ada dua paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Sedangkan yang di bawah, ini Bapak mengetik dengan memisahkan dengan menggunakan tombol tab. Sekarang kita coba untuk convert teks menjadi tabel. Yang pertama dulu, ini ada teks berupa paragraf. Kita klik. Nah, sekarang ini sudah aktif, kita klik di convert. Nah, ini dialog convert text to table. Perhatikan di sini jumlah kolomnya 3. Kita rubah misalnya jumlah kolomnya 1 saja. Kemudian pemisahnya yang kita gunakan adalah paragraf. Nah, selanjutnya ini masih aktif di fig 0,42. Kita rubah saja ke konten, auto fit konten. Kita oke. Ya, seperti ini. Oke, masih seperti ini. Kita rubah ke sini. Oke, nah seperti ini ya. Untuk pembahasan tentang tabel, kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Untuk sementara, kita sudah menyelesaikan dialog bagian ini. Nanti kita lanjutkan di pengaturan tabel lebih lanjut. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.